Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Ini patut dipahami, kita sudah hidup kesehatan, makanya kita tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Karena dengan semangat, insya Allah apa yang kita capai, apa yang kita inginkan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk mengawali pertemuan kita ini, ketua kelas silakan dipimpin kawan-kawannya untuk membaca doa. Silakan. Doa mulai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa pada pagi hari ini oleh Allah kita semuanya diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada hari ini semuanya hadir, ya, tidak ada yang tidak hadir. Nah, ini patut saya adu jempol, ya, karena kedisiplinan merupakan kunci kesuksesan. Kemudian hari ini pertemuan kita yang ketiga, ya. Materi kita adalah partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Ya. Ini meneruskan materi yang kemarin. Siapa yang masih ingat materi kemarin? Tata kelola. Ya, materi kemarin adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian dalam pembelajaran hari ini perlu anak-anak ketahui, anak-anak tetap akan diberi nilai, ya, dari mulai diskusi, kemudian LKPD, nanti semuanya akan mendapatkan nilai. Untuk diskusi yang dinilai adalah kerjasama, kemudian komunikasi, ya, kemudian aktif di dalam kerja kelompok, nanti akan dinilai. Kemudian LKPD juga nanti akan Bapak kasih nilai. Dan perlu digarisbawahi, untuk LKPD bagi anak-anak yang telah mengumpulkan, ada hukumannya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan. Makanya nanti pada saat Pak Guru menyampaikan, tolong mengumpulkan LKPD-nya segera itu. Nah, oke anak-anak, untuk sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, ya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak kami mohon berdiri. Indonesia, tanah airku,
motivasi anak hari ini saya bacakan hadis Nabi, man jadda wajib. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan dilanjutkan. Jadi kalau mohon anak-anak belajar yang sungguh-sungguh bagaimanapun keadaannya ya. Kemudian jaga kesehatan, ini musim hujan ya. Jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini untuk kognitif 3.3.3 berdasarkan tayangan gambar pada slide PPT, siswa menganalisis partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia dengan cermat. Kemudian psikomotor 4.3.3 menyajikan hasil analisis partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia dengan cara mempresentasikan hasil analisis kelompok di depan kelas dengan baik dan benar. Jadi anak ini setelah bekerja kelompok, salah satu wakil dari kelompok akan mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Kemudian kelompok lain mendengarkan, habis itu bisa menanyakan ataupun bisa memberi masukan kepada kelompok yang telah presentasi. Kemudian sebelum kita kepada materi, Bapak ingin mengecek kelengkapan sumber belajar anak-anak semuanya. Untuk kelompok ini sudah lengkap? Sudah ya. Di sini ada modul PPKN, ada LKPD dan ada buku paket. Semuanya ini untuk sumber belajar atau referensi anak nanti pada saat mengerjakan tugas diskusi. Kemudian selain buku juga ada sumber referensi yang lain yaitu dari internet, media massa, handout dan lain sebagainya. Oke, buku sudah lengkap, kita mulai. Untuk mengawali materi hari ini, Bapak tayangkan gambar, silakan diperhatikan. Bisa anak-anak identifikasi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan gambar tersebut yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Kalau kita cermati gambar ini, adakah hubungan atau kaitan dengan materi kita? Ada, yaitu salah satu bentuk partisipasi politik yang ditayangkan dalam gambar ini adalah kata kawan kita di kelompok 1, yaitu mengikuti pemilu, kemudian demonstrasi. Kemudian yang selanjutnya gambar kedua, ya. Kalau kita kaitkan dengan materi kita, apa yang bisa anak-anak ungkapkan? Silakan. Masyarakat memiliki peran penting dalam politik, biasanya terlihat dari pendidikan kepala daerah atau presiden. Karena masyarakat adalah salah satu komponen penting dalam politik. Masyarakat adalah komponen penting dalam perpolitikan di negara kita, karena negara kita sistemnya demokrasi. Demokrasi itu kekuasaan ada di tangan rakyat. Gambar ketiga kaitannya
bentuk partisipasi masyarakat di lingkungan sekolah. Kemudian kita lanjutkan kepada materi inti. Saya minta wakil kelompok 2 untuk membacakan materi kita. Silakan ke depan. Wakilnya saja. Ya. Dibaca saja. Menghadap. Pengertian partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Silakan duduk. Pengertian partisipasi politik. Perlu diketahui anak-anak kami, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang, ya, atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kemudian partisipasi politik ini ada 2 macam kegiatannya. Yang pertama adalah konvensional dan yang kedua non konvensional. Apa konvensional itu? Ya. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal. Normal itu wajar atau biasa dalam demokrasi modern. Adapun bentuk non konvensional itu termasuk beberapa yang mungkin legal, seperti petisi, maupun yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner. Jadi non konvensional ini ada yang legal, ada yang ilegal. Contoh yang legal itu petisi, demonstrasi yang patuh aturan. Sedangkan yang ilegal itu revolusi dengan kekerasan ataupun demonstrasi dengan cara-cara merusak sarana dan fasilitas umum. Itu yang non konvensional tapi ilegal. Kita kembali kemari. Ya, contoh-contoh dari partisipasi politik konvensional. Yang pertama adalah pemberian suara atau voting. Kemudian diskusi. Kemudian kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Sedangkan contoh yang non konvensional, pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok. Mogok ini ada 2, mogok makan dan mogok kerja. Ya, ini sering Anda saksikan di tayangan televisi. Kemudian tindak kekerasan politik, harta benda, pengerusakan ini pada saat demo yang anarkis, ya, pencurian dan lain sebagainya. Kemudian tindak kekerasan politik terhadap manusia. Contoh, tidak suka dengan lembaga ini, nah, orangnya diculik, dibunuh dan lain sebagainya. Itu bentuk partisipasi non konvensional. Dari paparan ringkas ini ada yang ditanyakan, silakan yang kurang paham atau kurang jelas supaya anak-anak nanti bisa paham tersebut. Silakan. Ya. Silakan kelompok 1, 2, 3 atau 4. Ditanyakan mana yang kurang jelas. Jika tidak ada, kita langsung kepada
partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma Pancasila, baik yang langsung atau tidak langsung. Jadi partisipasi itu ada yang langsung, ada yang tidak. Ini dapat dilakukan berbagai atau dapat dilakukan di berbagai lingkungan. Ya, yang pertama di lingkungan sekolah, yang kedua lingkungan masyarakat, dan yang ketiga di lingkungan negara. Nah, contoh kecil yang di lingkungan sekolah, bergotong royong itu merupakan partisipasi politik di lingkungan. Di lingkungan masyarakat, ya, gotong royong boleh. Kemudian apalagi mengumpulkan bantuan untuk saudara yang sedang kena musibah dan sebagainya. Kemudian di lingkungan negara, contohnya mematuhi protokol kesehatan boleh. Kemudian yang lain, aturan lalu lintas. Nah ini, untuk itu sebagai tugas anak-anak hari ini, silakan kalian berdiskusi dengan rekan-rekannya. Ya, tugasnya adalah analisislah berbagai bentuk partisipasi politik warga negara di lingkungan negara, masyarakat, desa, dan kelompok 1. Nah ini gambarnya, ya, sesuai dengan gambar, yaitu gambar pemilu. Yang kelompok 2 adalah sesuai gambar, yaitu gambar demonstrasi. Kelompok 3 pemilihan kepala desa dan musyawarah desa. Kelompok 4 pemilihan ketua OSIS dan musyawarah OSIS. Nah, sekarang silakan dimulai kerja kelompoknya. Nanti setelah selesai perwakilannya, kami mohon untuk mempresentasikan hasilnya dan kelompok lain bisa bertanya atau menambahkan. Silakan membuat. Ini kelompok 3 ada yang ditanyakan yang kurang jelas sebagai tugas kelompok. Sudah jelas ya? Silakan buka. Oke, kelompok 1. Kelompok 2 sudah jelas tugasnya? Ya. Untuk kesimpulannya nanti diambil dari materi yang sudah dipaparkan oleh wakil dari kelompok masing-masing. Ya, jelas. Intinya adalah peraturan dari materi kita. Itu namanya. Ya. Jelas. Yang kelompok sudah jelas? Ya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah ya?
Semuanya sudah? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan kelompok 1 tampil di luar mempresentasikan dari hasil kerja kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Subhani Ahmad. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kelompok kami, partisipasi politik warga negara yang secara langsung diantaranya melalui kegiatan sebagai berikut. 1. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif seperti DPR, MPR dan DPD, dan presiden beserta wakil presiden. 2. Pemilihan kepala daerah secara langsung seperti pilkada, gubernur serta wakil, dan bupati atau wali kota serta wakil. 3. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif daerah DPRA dan DPRK. 4. Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 3. Undang-undang seperti Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2002 tentang Pemilu, Undang-Undang RI Nomor 31 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan sebagainya. 4. Peraturan pemerintahan. 5. Keputusan Presiden. 6. Peraturan daerah. Sekian, terima kasih. Oke, berikan bagus. Ya, bagus sekali hasil kerja kelompoknya. Dalam hal ini dari paparan kelompok 1, adakah kelompok yang mau bertanya? Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina, saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa saja syarat menjadi calon pemilih agar dapat ikut serta dalam pemilu? Iya, bagus. Apa saja syarat pemilih supaya bisa mengikuti pemilu? Ya, silakan kelompok 1, siapa yang mewakili menjawab dari pertanyaan kelompok 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masta, perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemilih agar dapat ikut serta dalam pemilu setidaknya ada 6. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, warga yang telah genap berusia 17 tahun. Yang ketiga, terdaftar sebagai pemilih di DPT. Yang keempat, tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya. Yang kelima, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Yang keenam, seorang purnawirawan TNI. Sekian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, syarat pemilih. Ya, jadi pemilih itu ada yang memilih, ada yang dipilih. Syarat yang memilih tadi sudah dijelaskan oleh wakil kelompok 1. Selanjutnya masih ada pertanyaan di kelompok 1. Silakan. Dari kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmayana dari kelompok 3. Iya. Apa saja syarat menjadi presiden dan wakil presiden? Iya, pertanyaan sangat bagus. Apa saja syarat untuk bisa menjadi seorang presiden atau wakil presiden? Ya. Oke, kelompok 1, siapa yang mewakili? Mas ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti
Yang keempat, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Yang kelima, bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, telah melaporkan kekayaannya kepada instansi dan yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Yang ketujuh, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Yang kedelapan, tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan. Yang kesembilan, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ke-10, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Selanjutnya terdaftar sebagai pemilih, kemudian memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Memiliki daftar riwayat hidup. Belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Selanjutnya, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Undang-Undang 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat, bukan bekas anggota organisasi tentara Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dengan G30 SPKI. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun yang lebih. Oke, tepuk tangan. Jawabannya banyak kan? Jadi anak-anak apabila punya keinginan ke depan mau menjadi seorang presiden atau wakil presiden, siapkan syarat-syaratnya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Nah, hapus kembali untuk kelompok 1 ya. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan. Menurut kelompok kami, demonstrasi merupakan partisipasi politik warga negara secara langsung dan termasuk non-konvensional. Demonstrasi adalah suatu kegiatan menyampaikan aspirasi atau menentang kebijakan suatu pihak, baik itu organisasi atau pemerintah, di mana kegiatan tersebut merupakan upaya penekanan secara politik yang dilakukan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan atau bentuk pernyataan protes yang disampaikan secara massal oleh sekelompok orang di tempat umum terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau organisasi. Pendapat ini juga merupakan implementasi dari demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia. Selain itu, gerakan menyampaikan pendapat atau demonstrasi ini juga diatur di dalam Undang-Undang Negara. Sekian, terima kasih. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Iya, beritahukan terkait masalah demonstrasi. Silakan kelompok mana yang mau bertanya untuk kelompok 2. Assalamualaikum
Faktor penyebab demonstrasi. Iya. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya demonstrasi? Silakan kelompok 2 berdiskusi dulu. Menjawab. Ya. Sudah ada jawabannya? Oke, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Faktor penyebab demonstrasi yang pertama adalah ketidakadilan sosial. Kedua. Yang kedua, ketidaksesuaian pendapat. Dan yang terakhir, nomor 3, aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi. Sekian, terima kasih. Iya, tepuk tangan. Salah satu penyebab yang kita lihat di televisi, banyak masyarakat Indonesia melakukan demonstrasi. Yang pertama adalah faktor ketidakadilan sosial. Yang kedua, ketidaksesuaian pendapat. Dan yang ketiga, aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi. Bagus untuk kelompok 2. Kemudian ada lagi yang bertanya untuk kelompok 2 ini. Silakan. Dari kelompok mana? Oh, ya, boleh. Silakan. Dari kelompok 1 lagi, sangat aktif, ya. Oke, silakan. Saya Riki Maska, wakil dari kelompok 4, ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Menurut Anda, apa yang menyebabkan dampak dan akibat demonstrasi di Indonesia? Pertanyaannya, apakah dampak dari terjadinya demonstrasi? Ya, silakan nomor 2 diskusi dengan kelompoknya, kemudian menjawab pertanyaan dari kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dampak dan akibat demonstrasi yang pertama adalah aspirasi atau tuntutan dikabulkan. Dan yang kedua adalah terjadi kerusuhan. Yang ketiga, terjadi kerusakan fasum. Dan yang keempat adalah menghambat perekonomian. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi dampak demonstrasi yang pertama, aspirasi itu akan dipenuhi oleh pemerintah atau pihak terkait. Ya, cuma di balik itu ada efek yang lain juga. Ada banyak kerusakan dari fasilitas umum dan lain sebagainya. Kemudian terhambatnya perekonomian masyarakat karena kalau ada demo kita mau lewat takut. Jangan-jangan kita lewat nanti dicegat, nanti dibakar mobil kita dan lain sebagainya. Ya. Oke, sekali lagi aplaus untuk kelompok 2. Sudah dilanjutkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufiana Mayudiana ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, partisipasi politik di lingkungan masyarakat yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Forum warga, musyawarah desa adat, agama, dan sebagainya. 2. Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. 3. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat,
aturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat seperti peraturan RT, RW, peraturan desa dan sebagainya. 4. Norma-norma sosial yang berikut. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Telah disampaikan kelompok 3 bentuk dari kegiatan partisipasi politik warga di lingkungan masyarakat di desa. Secara gamblang sudah disampaikan, akan tapi jika ada kelompok lain yang menanggapi atau bertanya, ya kami persilakan. Dari kelompok mana dulu? Silakan. Kelompok 2 bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miyati, perwakilan dari kelompok 2 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Apa saja syarat untuk bisa ikut Pilkades? Iya. Apa saja supaya kita ini bisa mengikuti Pilkades? Pilkades itu apa? Pemilihan kepala desa. Ya, silakan kelompok 3 menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansuni. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Syaratnya adalah 1. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah. 2. Penduduk desa yang sehat jasmani. 3. Penduduk desa yang tidak sedang dicabut hak pilihnya akibat tersandung masalah hukum dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkan daftar pemilih, sementara diketikkan dengan kartu tanda penduduk, KTP atau surat keterangan penduduk. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Syarat untuk bisa ikut pemilihan kepala desa diantaranya sudah berada di desa tersebut selama 6 bulan, ya, kemudian dibuktikan dengan adanya KTP, ya, kemudian sudah berumur 17 tahun. Jadi kalau belum umur 17 belum bisa ikut Pilkades ataupun pemilu. Ya. Bagus sekali jawaban dari kelompok 3. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya untuk presentasi dari kelompok 3 tadi? Ya, silakan. Saya masih dari kelompok 4 ingin bertanya untuk kelompok 3. Ya, Apa silakan. saja syarat-syarat calon kepala desa? Iya, apa saja syarat calon kepala desa? Silakan perwakilan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Iya, silakan. 1. Warga negara Republik Indonesia. 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. 4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. 5. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar. 6. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. 7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. 8. Berbadan sehat. 9. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Dari kelompok 1 ya. Oke. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah berapa lama seorang kades menjabat dan berapa lama periode jabatan? Berapa lama seorang itu bisa menjabat kades dan bisa dipilih berapa periode? Ya, silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun. Bisa menjabat diperpanjang 3 kali masa jabatan berturut-turut. Ya. Oke, tepuk tangan. Jadi jelas ya. Kalau kepala desa itu lebih panjang masa jabatannya daripada jabatan seorang presiden ataupun bupati atau gubernur.
Masa jabatannya 6 tahun. Kenapa? Karena sesuai dengan undang-undang. 6 tahun juga bisa dipilih selama 3 periode. Kalau presiden berapa periode? 2. Kalau presiden kita cuma 2 periode. Nih, jadi yang paling mudah adalah menjadi calon kepala desa. Nah, ini dari anak-anak nanti ke depan, ya. Syarat-syaratnya harus dipenuhi kalau ada niat ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Oke, tepuk tangan kembali untuk kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil. Ya, silakan. Menurut kelompok kami, partisipasi politik di lingkungan sekolah yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut. 1. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pencinta alam, PNR, Paskibra, dan sebagainya. 2. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. 3. Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Siswa di sekolah dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan OSIS atau melalui perwakilan kelas. Sekian, terima kasih. Ya, kegiatan atau bentuk partisipasi masyarakat lingkungan sekolah sudah dijelaskan oleh perwakilan kelompok 4. Di antaranya adalah mengikuti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, atau ketua organisasi eskul, baik pramuka, PNR, dan organisasi lain. Nah, tentunya ada kelompok yang mungkin belum paham, ya kami silakan untuk menanggapi atau bertanya dari hasil presentasi kelompok 4. Ya, silakan yang mau bertanya. Saya ingin bertanya untuk kelompok 4. Ya. Bagaimana tahapan pemilihan ketua OSIS? Bagaimana proses ya tahapan dari pemilihan OSIS? Silakan diskusikan dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tahapan pencalonan hingga pemilihan OSIS SMA sebagai berikut. Yang pertama, pencalonan siswa yang akan menjadi ketua OSIS. Yang kedua, pembentukan KPU untuk pemilihan OSIS. Yang ketiga, penentuan kriteria dan syarat-syarat calon pengurus OSIS. Yang keempat, seleksi akademis. Yang kelima, pemilih 2 orang MTK atau anggota OSIS dari setiap kelas. Yang keenam, penyampaian visi dan misi untuk memilih yang terbaik saat upacara atau di ruang kelas. Yang ketujuh, pencotrengan nama-nama kandidat secara demokratis. Yang ke-8, penghitungan suara secara terbuka di hadapan siswa dan guru. Yang ke-9, pelantikan ketua dan pengurus OSIS SMAN dan dilanjutkan pelatihan dasar kepemimpinan pengurus OSIS. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah disampaikan proses atau tahapan-tahapan untuk pemilihan ketua OSIS di SMA. Ya. Selanjutnya masih ada yang bertanya dari Pak Faruk, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang boleh memilih ketua OSIS? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Syarat pemilihan ketua OSIS adalah semua siswa-siswi sekolah tersebut. Iya. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Siapa yang boleh mengikuti pemilihan OSIS? Tentunya siswa-siswi di sekolah tersebut. Kalau siswi sekolah lain boleh nggak? Siswi sekolah lain tidak boleh, karena ini khusus untuk lingkungan sekolah sendiri. Ya. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 4? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 4. Ya. Dalam menjabat suatu posisi, tentu sebelum kita menjadi seorang pemimpin, pasti ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Iya. Pertanyaannya, apa saja syarat menjadi ketua OSIS? Iya. Pertanyaan bagus, tepuk tangan. Apa saja syarat untuk menjadi calon ketua OSIS yang bisa menjadi panutan seluruh siswa dan siswi di lingkungan sekolah? Tentunya syaratnya juga berat, ya, karena harus menjadi seorang pemimpin. Oke, silakan kelompok 4 dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, silakan. Syarat pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ya. mengikuti perintah dan larangannya dan melaksanakan ibadah bila tiba waktu ibadah. Ya. 2. Sehat jasmani dan rohani. Ya. Tidak boleh sakit jasmani dan rohaninya karena dapat mengganggu aktivitas. 3. Bijaksana, menyelesaikan permasalahan dengan tidak emosian dan bijak. 4. Adil, tidak mementingkan siapapun dan mementingkan secara merata kepada siapapun. 5. Tegas, dapat mengambil keputusan dengan yakin dan pasti. 6. Berani mengambil keputusan, berani menanggung resikonya bila saat mengambil keputusan. 7. Berpikir kritis, berpikir secara dalam rapat OSIS. 8. Bertanggung jawab saat melaksanakan tugasnya. 9. Dapat dipercaya saat menjalankan tugasnya. 10. Memiliki jiwa kepimpinan, memiliki jiwa seorang pengatur suatu organisasi dan tegas. 11. Mementingkan anggota OSIS daripada pribadinya, mementingkan kepentingan anggota OSIS daripada kepentingan dirinya. 12. Berkelakuan baik dan sopan, bersikap baik dan sopan kepada guru dan anggotanya. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Syarat untuk menjadi ketua OSIS sudah dijawab oleh kelompok 4. Di antaranya patuh dengan perintah Allah dan menjalankan kewajibannya sesuai waktu yang ditentukan, bisa dipercaya, bisa mengambil keputusan dengan tepat dan mempertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya syarat menjadi seorang pimpinan ketua OSIS adalah bisa dipercaya. Oke, anak-anak semuanya. Ya, dari paparan kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah menampilkan bentuk-bentuk daripada aspirasi masyarakat, baik di lingkungan negara, di lingkungan masyarakat desa, dan di lingkungan sekolah.
Maka dari itu silakan anak-anak kami secara berkelompok membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita diskusikan pada pagi hari ini. Silakan didiskusikan dulu. Oke, silakan kelompok 1 ya, dibacakan kesimpulan kita ini. Ya, silakan berdiri. Ya, kabur. Ya, silakan nomor 1. Apa kesimpulan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari kesimpulan diskusi kelompok kami. Silakan. Peran masyarakat sangat penting dalam dunia politik, baik secara mendorong maupun yang menjalankan. Artinya itu masyarakat dapat menjadi pendorong politik masyarakat seperti pemilih yang memilih pemimpin-pemimpin yang baik dan benar yang dapat bertanggung jawab atas negara dan juga dapat berpartisipasi langsung dalam politik negara, misalnya mencalonkan diri menjadi seorang pejabat negeri ataupun seorang presiden. Sekian dari saya. Iya, tepuk tangan. Partisipasi sangat penting ya dari masyarakat untuk mendorong pemerintah supaya bekerja dengan baik dan dengan maksimal. Oke. Kelompok 2 silakan dibacakan kesimpulan hari ini. Silakan. Kesimpulan dari kelompok 2 adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk dari perilaku politik yang dapat mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung adalah melalui partisipasi kegiatan seperti pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden, pemilihan kepala daerah langsung atau pilkada, aksi demonstrasi secara tertib, damai dan juga santun. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3 silakan kesimpulan. Ya, berdiri ya. Kesimpulannya adalah warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan sebagainya. Oke. Tepuk tangan untuk Kesimpulan dari kelompok kami adalah di lingkungan sekolah, setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku dan partisipasi politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PNR, paskibra, dan sebagainya. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti, atau bisa juga pembuatan anggaran kelas. Oke, tangan. Oke, anak-anak kami,
diskusi, presentasi sudah kita laksanakan. Kemudian kesimpulan sudah kita ambil. Tugas anak-anak kami selanjutnya adalah mengisi LKPD yang telah Bapak bagikan. Kemudian dilanjutkan mengisi angket untuk refleksi pembelajaran kita dari ini. Ya, nanti setelah saya suruh mengumpulkan tugas tersebut, nah, maka nanti dikumpulkan oleh ketua kelompok masing. Refleksi, anak-anak nanti bisa menulis apa saja yang perlu Bapak rubah pada saat menyampaikan materi supaya anak-anak bisa paham dan bisa jelas. Kemudian ditulis juga materi-materi mana yang mungkin sulit dipahami oleh anak-anak sekalian agar ke depan bisa kita ulas kembali sehingga anak menjadi paham dan menjadi jelas. Oke, silakan LKPD dikerjakan dan angket untuk refleksi pembelajaran hari ini silakan diisi. Oke, nah, silakan LKPD dan angket refleksi dikumpulkan ke depan. Dan perlu diingat, bagi anak-anak yang terlambat mengumpulkan nanti ada hukuman banyak. Silakan kelompok perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD dan angket. Sudah semuanya? Ya. Alhamdulillah, ya, pembelajaran hari ini sudah selesai dengan baik dan lancar. Kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian untuk anak-anak kami di rumah, saya harapkan kembali membuka pelajaran bab 3 dari pertemuan 1, 2, dan 3. Karena pertemuan ke depan anak-anak akan melaksanakan tes sumatif. Begitu juga tes sumatif, ya, atau ulangan harian. Kemudian senantiasa belajar yang rajin, jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan agar anak senantiasa dijauhkan dari segala penyakit. Sebagai penutup, apabila ada kata-kata dari Bapak yang kurang berkenan kepada anak kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dulu dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.